디야, Keputusan. 내가 다 설명할게. Brengsek. Kalau tahu gue orang Indo, Cuma orang Indonesia aja yang latah. memang ada baiknya lo nggak usah lagi ngomong sama gue. Jangan. Pagi-pagi banget sih, Nick. Aku akan jadi matamu. Dan kamu jadi pemandu wisataku. Asik. A few moments later. Halo para kaum-kaum bucin, bagaimana kabarnya? Masih nunggu balasan chat dari si doi? Sungguh kasihan. Berjumpa lagi bersama Mamang yang biasa aja. Still in the house, kimochi enak rasanya. Kali ini Mamang akan mencoba menceritakan sebuah film drama romantis, juga komedi dari Indonesia berjudul Cinta Itu Buta, yang dibintangi oleh artis cantik imut Shandy Aulia dan stand up komedian Dodit Mulyanto. Film ini menceritakan tentang perjuangan dua insan yang dihianati oleh kekasihnya. Yang lebih sakitnya, kekasihnya selingkuh sama temannya sendiri. Di sini mereka berjuang untuk bisa move on dari hal itu. Nah, penasaran dengan ceritanya? Langsung saja, tapi sebelum itu, siapkan kopi dan cemilan agar nontonnya terasa nyaman, dan selamat menyaksikan. Story diawali, kita diperkenalkan dengan tokoh bernama Dia. Dia merupakan orang Indonesia yang tinggal di Korea Selatan yang berprofesi sebagai pemandu wisata. Alasan ia menyukai pekerjaannya itu karena dirinya senang melihat orang-orang yang bahagia ketika berlibur, dan itu menjadi kenangan yang indah baginya. Makanya ya, kalian berlibur biar bisa ketemu Mbak Dia ini. Yang membuatmu tersenyum kembali. Kemudian di malam harinya dia ditemani oleh pacarnya dan melakukan banyak hal yang menyenangkan. Keesokan harinya Junho, pacar dia, langsung melamarnya dan memberikan cincin dan mengajaknya menikah. Dia yang terkejut sekaligus senang akan hal itu langsung menerimanya. Lalu cerita berpindah, kita diperkenalkan dengan tokoh bernama Nick. Di sini Nick dipanggil oleh temannya bernama Gary. Kemudian mereka berdua bercerita-cerita tentang betinanya masing-masing. Dan pada saat Gary memperkenalkan betinanya kepada Nick pun dibuat kaget bukan main karena pacarnya Gary merupakan tunangannya Nick. Di sini Gary baru berpacaran dengannya selama 2 minggu, tapi belum sempat ngemprut atau semacamnya. Sementara Nick sudah bertunangan dengan ceweknya sejak lama. Aduh, ini yang salah si Gary apa ceweknya ya? Atau yang salah Tuan Crab? Lihat kantung mataku ini. Kantung mataku punya kantung mata. Berhentilah mengeluh, Squidward. Karena hal itu, Nick langsung galau dan gabut alias gagal bucat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba di TV ada diskon pesawat menuju Korea Selatan dengan diskon sebesar 70%. Melihat hal itu, Nick langsung memesan dan berniat liburan ke sana untuk menghilangkan rasa sakit hatinya. Di sisi lain, kita melihat dia sedang menyirami bunga. Tidak lama kemudian datang orang yang mengantarkan surat untuknya. Surat itu berisikan tempat dan juga jam mereka bakal ketemuan untuk makan malam. Di malam harinya, ketika dia sudah di tempat dan menunggu kedatangan Junho kekasihnya, tidak sengaja ia melihat Junho makan malam dengan cewek lain. Melihat hal itu, dia menghampirinya untuk memastikan, dan ternyata benar pacarnya Junho berselingkuh dengan temannya sendiri. 디야, Keputusan. 내가 다 설명할게. Brengsek. Kemudian dia datang ke suatu tempat dan minum amer cap orang tua sampai giting. Di sini ia ditemani dengan orang berkostum pisang. Ya, mungkin pisang ini juga sama dengan dia sedang galau karena awalnya pisang ini minum sendirian atau solo player. Sampai akhirnya dia mengajak join pisang itu minum-minum. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu, tiba-tiba penglihatan dia menjadi buram. Kepala pusing, bibir pecah-pecah, Instagramnya dibajak.
sampai akhirnya ia pingsan di tempat. Ketika selesai dirawat di rumah sakit, dia pun pulang dengan menggunakan tongkat di tangannya, yang ternyata dia sekarang kehilangan penglihatannya. Hari demi hari dijalani dia seorang diri, meski hatinya sedih dan penglihatannya pun hilang. Kemudian ketika dia ke supermarket, ia bertemu dengan Nick, dan Nick pun membantu dia yang tanpa kesusahan dalam mencari makanan. Dari situ Nick setiap hari datang ke rumahnya untuk memberikan makanan. Tapi sayangnya dia selalu menolak karena dia beranggapan dirinya tidak perlu dikasihani. Di sini mereka juga sudah mengobrol menggunakan bahasa Indonesia karena Nick lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Kalau tahu gue orang Indo, Cuma orang Indonesia aja yang latah. Sampai akhirnya Nick diusir oleh dia karena merasa dia telah mengganggu dia. Di sini Nick mulai menyerah dan berpamitan untuk pergi karena sebenarnya Nick datang ke rumah dia setiap hari hanyalah ingin menjadi temannya. memang ada baiknya lo nggak usah lagi ngomong sama gue. Jangan. Dia yang mendengar semua itu merasa kasihan dengan Nick dan meminta maaf atas perkataannya kemarin. Setelah itu mereka berdua pun akhirnya makan bersama dan mulai lebih akrab. Pagi-pagi banget sih, Nick. Keesokan harinya Nick mengajak dia untuk pergi ke tempat-tempat wisata di sekitaran sini. Awalnya dia menolak walaupun dia tour guide, tapi sekarang dia sudah buta. Tapi Nick menggombalinya dengan mengatakan, "Aku akan menjadi matamu dan kamu menjadi pemandu wisataku." Asik. Aku akan jadi matamu dan kamu jadi pemandu wisataku. Asik. Di sini mereka berduaan di tengah danau dengan menggunakan perahu kecil sambil bercerita-cerita mengenai banyak hal. Kemudian mereka jalan-jalan bersama, ketawa-ketawa bersama, tapi tidak tidur bersama. Terus berkunjung ke berbagai tempat hingga berdoa bersama, lalu sampai dia merasakan sebuah kenyamanan ketika bersama Nick. Setelah itu mereka berduaan akan pergi pulang, tapi sebelum pulang dia ingin pergi ke rumahnya Nick terlebih dahulu. Nick pun menuntun dia pergi ke rumahnya dan menyuruhnya untuk mengingat jalan-jalannya. Rumah Nick sebenarnya di samping rumah dia, tapi Nick malah ngajak-ngajak muter dia. Sesampainya di rumah Nick, ngajak dia bernyanyi sambil menari-nari dengan lagu koplo yang berjudul Darling. Di sini mereka berdua nampak senang sekali menari-nari dan ketawa-ketawa bersama, seperti tidak punya hutang atau cicilan bank harian. Singkat cerita, di malam harinya ketika Nick dan dia sedang jalan-jalan bersama, Nick pamit pergi sebentar dan mengambil kejutan untuk dia. Tapi pada saat Nick pergi, tiba-tiba dia bisa melihat lagi dan langsung memanggil Nick. Nick yang melihat dia penglihatannya kembali sangat senang sekali, langsung berlari menghampirinya. Tapi sayangnya Nick malah tertabrak oleh mobil. Biar saya jelaskan ya mengapa dia bisa melihat kembali. Sebenarnya buta dia hanya bersifat sementara dan bisa kembali lagi asalkan ia tidak stres. Berkat kehadiran Nick dalam hidup dia membuat ia bahagia dan bisa kembali mendapatkan penglihatannya. Setelah kejadian tersebut, Nick dirawat di rumah sakit dan masih koma. Dia yang penasaran dengan rumah Nick langsung pergi ke rumahnya dengan mengingat-ingat jalan yang pernah ditunjukkan oleh Nick. Setelah lama-lama mengikuti arah-arah yang ditunjukkan oleh Nick, ternyata rumah Nick hanya bersebelahan dengan rumah dia. Di sini dia menyadari hanya diajak muter-muter oleh Nick saja. Di dalam rumahnya dia melihat banyak sekali bintang dari sedotan plastik yang bertujuan bila mencapai 1000 bintang maka doanya akan terkabul. Karena ada sebuah mitos jika kita membuat 1000 bintang maka doanya akan terkabul. Di sini Nick berdoa agar penglihatan dia bisa kembali lagi karena dia adalah orang yang memberikan semangat ketika Nick sudah menyerah karena dikhianati oleh tunangannya dan menjadi gelandangan. Di setiap harinya dia selalu memberikan makanan dan juga selimut ketika Nick masih menjadi gelandangan dan tidur di pinggir jalan. Dan Nick juga yang telah memberikan surat untuk membongkar perselingkuhan tunangannya dia. Bahkan Nick juga menyamar menjadi pisang guna menghibur dia ketika galau setelah putus cinta.
pada saat dia pingsan pun Nick lah yang membawa dia ke rumah sakit. Di sini dia sangat terharu dengan semua kebaikan yang selama ini diberikan oleh Nick kepadanya. Tapi di saat dia sudah bisa melihat, Nick malah pergi meninggalkannya. Sekarang Nick sedang dirawat di rumah sakit dan cerita pun selesai. Ending yang sangat manuk kontol. Nah, dari film ini kita belajar arti kata jangan menyerah pada keadaan. Bahwa setelah kita mengalami hal buruk, maka percayalah akan ada hal baik di depan sana. Dimulai dari Nick yang merasa putus asa dan kehilangan arah hidup setelah dikhianati orang yang ia cintai. Hingga dia juga sama meski ia lebih parah karena harus kehilangan penglihatannya juga. Tapi dari cobaan tersebut, dia mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintainya secara tulus dan tidak memandang fisik ataupun HP-nya sudah install aplikasi Snack Video belum. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga diberikan rezeki yang melimpah dan dapat dipertemukan dengan jodohnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Mamang yang biasa aja mengucapkan have a nice day and see you goodbye. When somebody love you, everything was beautiful.